Bab 1353. Ayahku meneleponku. Atau apakah aku sendiri yang memberitahunya tentang itu? Ani membuka mulutnya karena terkejut ketika dia mendengar ini, dan bertanya dengan heran, kenapa aku tidak tahu? Kapan ayahku meneleponku? Baru beberapa hari yang lalu. Kali ini giliran Abel yang terkejut. Dia menatap Ani dengan ketakutan yang sama, dan berkata dengan tidak percaya, ayahmu, Tuan Woods dan Tuan Logan, keduanya memanggilmu bersama untuk membujukmu untuk kembali. Lalu kamu memberitahu mereka, Anda ditahan sementara oleh Heji Arong. Apakah Anda lupa begitu cepat? Dia bertanya-tanya apakah Ani memiliki kepribadian ganda, dan bahkan lupa apa yang dia katakan. Tapi aku tidak pernah menerima telepon dari ayah dan paman Logan. Wajah Ani tiba-tiba berubah, seolah dia menyadari ada yang tidak beres. Dia bertanya dengan cemas, Pak Abler, siapa yang memberitahumu tentang ini? Siapa yang memberitahumu bahwa ayah dan paman Logan meneleponku? Jelas, dia tidak memikirkan ayahnya dan Logan, tetapi curiga bahwa seseorang dengan jahat menginstruksikan mereka. Itu ayahmu dan Tuan Logan. Melihat ekspresi Ani yang tidak benar, Abel sepertinya mencium keanehan, dan ekspresinya langsung menjadi serius, dan berkata dengan suara yang dalam, mereka berdua yang memberitahuku secara pribadi. Mereka berdua, secara pribadi, memberitahumu. Ani tiba-tiba gemetar, dan kepalanya berdengung. Seolah-olah dia disambar petir, dia tidak bisa mempercayainya untuk sementara waktu. Kebohongan ini sebenarnya diceritakan kepada Abler oleh ayahnya dan Logan. Ayahnya, yang paling dihormati, ternyata pembohong. Ani mengepalkan tinjunya erat-erat, menahan gejolak emosi di hatinya, dan berkata kepada Abler dengan suara gemetar, aku belum pernah menerima telepon dari mereka. Panggilan terakhir antara aku dan ayahku adalah lain kali aku meneleponmu. Lalu mengapa Presiden Woods dan Tuan Logan berbohong padaku? Hati Abler tenggelam, dan wajahnya sangat jelek. Dia tidak mengerti mengapa Woods dan Logan membuat kebohongan seperti itu. Ini jelas bercanda tentang kehidupan putrinya. Aku tahu. Pada saat ini, Lin Yu, yang sedang berdiri dan masih diam, melangkah dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika saya tidak salah, Woods dan Logan mengarang kebohongan ini untuk memutuskan komunikasi antara Anda. Kalian berdua saling menghubungi. Berikan alasan yang masuk akal atas ketidakmampuan N untuk kembali ke Amerika Serikat. Meskipun Abel dan Ani berkomunikasi dalam bahasa Inggris di seluruh proses, pada dasarnya Lin Yu memahami mereka. Melalui dialog antara Abel dan Ani, dikombinasikan dengan berbagai peristiwa yang terjadi selama periode terakhir, Lin Yu hampir menebak seluk-beluk masalah tersebut. Hampir. Semuanya, Woods dan Logan sedang bermain-main. Heji Arong, ketika saya berbicara dengan Presiden N, bukan giliran Anda untuk menyela. Abel mendengus dan menatap Lin Yu dengan ganas meskipun dia sekarang percaya bahwa Lin Yu belum menahan Ani, permusuhannya terhadap Lin Yu dan seluruh praktisi pengobatan Tiongkok tidak berkurang sedikit pun. Dan di bawah penyesatan Woods, Logan dan lainnya, dia selalu ingat bahwa putrinya hampir dibunuh oleh Lin Yu. Jangan berpikir kamu menyelamatkan hidupku sekarang, aku akan berterima kasih padamu. Abel meraung pada Lin Yu dengan marah. Ini adalah hutangmu padaku, putriku. Tagihan di antara kita belum berakhir. Sampai saat ini, memikirkan putrinya yang sekarat di ranjang rumah sakit, dia masih tidak bisa mengalahkan Lin Yu 1000 kali. Jika Lin Yu tidak menipunya, dia tidak akan menunjukkan catatan medis putrinya kepada Woods dan orang lain. Mungkin putrinya akan Woods dan lainnya disembuhkan. Jadi bahkan jika Lin Yu baru saja menyelamatkan hidupnya, dia tidak menghargainya, karena dia berpikir bahwa tanpa Lin Yu, tidak akan pernah ada sesuatu seperti hari ini. Tuan Abler, harap tenang, hal utama kami sekarang adalah memperjelas. Ani berkata kepada Abler dengan wajah muram, aku bisa merasakan kesalahpahaman yang ada sekarang, kesalahpahaman yang dalam. Dia menoleh dan bertanya pada Lin Yu, apa yang Anda maksud dengan apa yang baru saja Anda katakan? Mengapa ayah saya dan Tuan Logan memutuskan hubungan antara saya dan Tuan Abler? Itu karena saya tidak bisa kembali. Berikan komentar. Apa artinya ini? Lin Yu tidak menjawabnya, tetapi menoleh untuk melihat Abler dan bertanya langsung, Tuan Abler,
Anda beritahu saya, apakah putri Anda pernah minum pil coklat tua dalam beberapa hari terakhir? Apakah itu berhasil? Able mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, omong kosong, jika tidak berhasil, mengapa saya harus bekerja begitu keras untuk menyelamatkan Presiden N dari tangan Anda? Ketika Annie mendengar perkataan Abel, hatinya bergetar, matanya bergetar, dan kabut di hatinya tiba-tiba tersapu, wajahnya penuh dengan keterkejutan, dan dia bergegas menuju Abel. Memegang kedua lengan Abler dengan penuh semangat dengan kedua tangan, dia bertanya dengan keras karena terkejut dan gembira, Tuan Abler, maksudmu, pil yang kuberikan pada Kelvin bekerja? Ya, Presiden N, terima kasih atas keterampilan medis Anda yang luar biasa dan persiapan Nabi yang belum dijelajahi. Saya menarik putri saya kembali dari tangan kematian. Ketika Abel mengatakan ini, dia tidak bisa tidak memikirkan adegan yang mendebarkan hari itu. Dia merasakan sakit di hatinya dan air mata di matanya. Dia menundukkan kepalanya dan membungkuk dalam-dalam kepada Annie. Dia menangis dan berkata, Presiden Annie, saya akan mengakui kesalahan Anda. Saya minta maaf atas hal-hal kasar yang saya katakan kepada Anda sebelumnya, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati Anda. Dia sangat beruntung sekarang, meskipun kata-kata itu agak canggung ketika berbicara di telepon dengan Annie, dia tidak merobek wajahnya dengan Annie, jadi masih ada ruang untuk relaksasi sampai sekarang. Hebat, hebat, Kelvin berbohong padaku, dia benar-benar berbohong padaku. Annie tiba-tiba menjadi ceria, dia hampir melompat kegirangan, menoleh dan berteriak pada Lin Yu dengan kegirangan, Hei, apakah kamu mendengar itu? Kamu dapat menebaknya. Dan kamu dapat menebaknya. Obat itu benar, berhasil. Ketika Abel melihat bahwa Annie sedang emosional dan sepertinya tidak marah, dia menghela nafas lega. Namun, melihat Annie berteriak pada Lin Yu begitu bersemangat, wajahnya tenggelam, dia melirik Lin Yu dengan dingin, dan berkata kepada Annie, Presiden Annie, katakan padanya apa fungsinya, mereka adalah dokter China yang kasar dan kejam, tahu apa itu? Tuan Abler, dokter pengobatan China kami yang vulgarlah yang menyelamatkan nyawa putri Anda. Lin Yuqiang menahan ketidakbahagiaannya dan mendengus dingin. Dia benar saja, Abel masih belum tahu bahwa pil yang menyelamatkan putrinya dikembangkan oleh He Jiarong dengan usaha yang telaten. Lin Yu sangat kesal dengan sikap Abel yang arogan dan kasar. Jika bukan karena pengobatan China, dia tidak akan pernah datang ke Amerika Serikat untuk membantu orang seperti Abel sendiri. Tuan He, Anda memiliki kulit yang tebal. Kapan dokter pengobatan China Anda menyelamatkan hidup putri saya? Apa hubungan hal ini dengan Anda? Abel tampak buas dan mendengus, menatap Lin Yu seperti orang bodoh dan dengan tegas berteriak, jika kamu tidak mendengarku dengan jelas, maka aku akan mengulanginya untukmu lagi. Putriku Sarana dalam kondisi kritis dan sekarat. Dia meminum pil yang dikembangkan oleh Presiden N, jadi dia mendapat kehidupan baru.